Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifki Amin, Prodi Sistem Informasi Angkatan 23. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang filsafat. Topik ini menarik karena filsafat adalah dasar dari berbagai cara kita memahami kehidupan, dunia, dan bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Ada beberapa poin utama yang akan kita bahas dalam presentasi ini. 1. Dasar-dasar filsafat. 2. Hubungan filsafat, ilmu, dan agama. 3. Sejarah awal perkembangan filsafat. 4. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. 5. Mengenal filsafat klasik. 6. Mengenal filsafat Islam. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita dapat memahami filsafat bukan hanya sebagai disiplin ilmu, tetapi juga sebagai cara berpikir kritis yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai pembahasannya. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philos yang artinya cinta, dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Tapi lebih dari itu, filsafat adalah ilmu yang mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan, alam semesta, dan diri manusia. Berbeda dengan ilmu biasa yang fokus pada fakta, filsafat mencari makna dan hakikat dari segala sesuatu. Nah, pemikiran filsafat ini punya beberapa ciri yang membedakannya dari cara berpikir biasa. Yang pertama adalah rasional. Filsafat menggunakan logika dan akal. Filsafat tidak asal-asalan, tapi berpikir secara sistematis. Yang kedua adalah mendasar. Filsafat tidak hanya membahas hal-hal yang terlihat di permukaan saja, tetapi juga masuk ke inti persoalan. Ketiga adalah universal. Filsafat juga tidak hanya fokus pada satu hal saja, tetapi juga fokus pada keseluruhan kehidupan. Keempat adalah spekulatif. Kadang filsafat berani bertanya tentang hal-hal yang belum jelas jawabannya, seperti, mengapa kita ada? Kelima adalah kritis. Filsafat selalu mempertanyakan tentang suatu hal, filsafat tidak mudah menerima sesuatu tanpa diuji. Sekarang masuk pada objek filsafat, yaitu apa yang dipelajari dalam filsafat. Ada dua jenis objek filsafat. Satu, objek material, yaitu segala sesuatu yang dipikirkan oleh filsafat, misalnya alam semesta, manusia, nilai-nilai, dan kehidupan. Dua, objek formal, yaitu cara filsafat memandang objek material itu, yaitu melalui pemikiran rasional, kritis, dan mendalam. Contohnya, kalau ilmu biologi mempelajari tubuh manusia secara ilmiah, filsafat bertanya, apa makna keberadaan dari manusia itu sendiri? Lalu, untuk apa kita belajar filsafat? Filsafat membantu kita memahami diri sendiri dan dunia. Tujuannya antara lain, membantu kita menemukan nilai-nilai dan pandangan hidup. Membuat kita berpikir logis dalam memecahkan masalah. Mendorong kita untuk kritis terhadap apa yang sudah ada, termasuk tradisi dan kepercayaan. Sebagai contoh, jika kita dihadapkan pada sebuah keputusan, filsafat mengajarkan kita untuk bertanya, apakah ini benar? Mengapa saya memilih ini? Dengan begitu, keputusan kita menjadi lebih bermakna. Jadi, belajar filsafat itu seperti menggali akar dari segala pertanyaan hidup. Kalau kita memahami filsafat, kita bisa menjadi lebih bijak dalam menghadapi tantangan kehidupan. Itulah penjelasan tentang dasar-dasar filsafat. Kemudian, apa hubungannya filsafat, ilmu dan agama? Filsafat, ilmu, dan agama adalah tiga elemen penting dalam pencarian kebenaran dan pemahaman eksistensi manusia. Meskipun berbeda dalam pendekatan, ketiganya memiliki tujuan yang serupa, yaitu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang kehidupan, dunia, dan Tuhan. Filsafat berfokus pada pemikiran rasional untuk memahami makna dan tujuan hidup, seringkali dengan mengajukan pertanyaan besar seperti, mengapa kita ada? Sebagai contoh, seorang filsuf seperti Socrates bertanya tentang makna kehidupan dan kebaikan, yang mendorong orang untuk mencari kebenaran melalui refleksi diri. Ilmu, di sisi lain, mencari jawaban dengan pendekatan empiris, menggunakan eksperimen dan pengamatan untuk memahami bagaimana sesuatu terjadi. Misalnya, melalui teori evolusi, ilmuwan seperti Charles Darwin menjelaskan bagaimana kehidupan berkembang berdasarkan bukti ilmiah. Sementara itu, agama menawarkan panduan hidup berdasarkan wahyu dan keyakinan terhadap Tuhan, menjawab pertanyaan, untuk apa kita hidup? Dalam agama Islam, misalnya, umat diajarkan untuk hidup sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis sebagai pedoman moral dan spiritual. Meskipun ketiganya berbeda, mereka memiliki kesamaan dalam tujuan mencari kebenaran dan memberikan pemahaman.
Filsafat mengajak kita untuk berpikir kritis, ilmu memberikan pengetahuan yang teruji, dan agama memberi makna dan moral dalam hidup. Ketiganya juga saling berhubungan. Filsafat seringkali menjadi jembatan antara ilmu dan agama. Sebagai contoh, banyak filsuf yang berusaha menjelaskan eksistensi Tuhan dengan menggunakan logika, seperti yang dilakukan oleh Thomas Aquinas dalam argumen tentang eksistensi Tuhan. Sementara itu, ilmu membantu agama memahami fenomena alam secara lebih mendalam, seperti dalam penemuan ilmiah mengenai asal-usul alam semesta yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama, tetapi malah memperkuat rasa takjub terhadap ciptaan Tuhan. Agama juga memberi arah bagi ilmu agar pengetahuan yang diperoleh digunakan untuk kebaikan umat manusia, menghindari penyalahgunaan pengetahuan, seperti dalam penelitian genetika atau bioteknologi yang bisa disalahgunakan jika tidak ada pedoman moral. Dengan demikian, filsafat, ilmu, dan agama tidak perlu dipandang sebagai hal yang terpisah, melainkan sebagai tiga pilar yang saling melengkapi. Filsafat mengasah pemikiran kritis, ilmu memberi pengetahuan praktis tentang dunia, dan agama memberikan makna serta arah hidup. Ketiganya bersama-sama berkontribusi dalam membantu manusia memahami realitas, kehidupan, dan tujuannya. Sejarah awal perkembangan filsafat. Pada awal peradaban, manusia menjelaskan berbagai fenomena alam dan kehidupan melalui mitologi. Mitologi adalah kumpulan cerita atau kisah yang seringkali melibatkan dewa, makhluk gaib, atau kekuatan supernatural. Melalui mitos, manusia berusaha memahami hal-hal seperti asal-usul alam semesta, perubahan musim, dan kematian. Sebagai contoh, dalam mitologi Yunani, kilat dan petir dijelaskan sebagai senjata Zeus, sang dewa tertinggi. Namun, mitologi ini lebih bersifat dogmatis, tidak ada ruang untuk mempertanyakan atau menguji kebenarannya. Seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk mencari penjelasan yang lebih logis dan rasional. Pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, mengapa alam semesta ada, dan apa yang menjadi asal-usul segala sesuatu, mulai muncul di luar konteks kepercayaan mitologi. Hal ini menjadi titik awal dari peralihan pemikiran manusia menuju filsafat. Era Prasokrates adalah periode awal filsafat Yunani, sebelum munculnya Socrates. Para filsuf pada masa ini fokus pada pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, kosmologi, dan prinsip dasar segala sesuatu. Ada beberapa tokoh penting di era Prasokrates. Thales dari Miletus. Thales dianggap sebagai filsuf pertama dalam sejarah. Ia berpendapat bahwa semua benda berasal dari satu elemen dasar, yaitu air. Gagasan ini merupakan langkah besar karena untuk pertama kalinya, manusia mencari jawaban yang bersifat rasional, bukan mitologis. Anaximander. Anaximander, murid Thales, berpendapat bahwa arhe atau prinsip dasar segala sesuatu adalah sesuatu yang tak terbatas dan tidak terlihat, yang ia sebut apeiron. Herakleitos. Herakleitos terkenal dengan gagasannya bahwa perubahan adalah sifat dasar dari alam semesta. Ia berkata, "Ipantarhei, semuanya mengalir." Bagi Herakleitos, api adalah elemen dasar yang melambangkan perubahan terus-menerus. Parmenides. Berbeda dengan Herakleitos, Parmenides menekankan bahwa perubahan adalah ilusi. Ia berpendapat bahwa realitas sejati adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah, dan satu kesatuan. Pitagoras. Pitagoras melihat angka dan matematika sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Ia percaya bahwa harmoni di alam semesta dapat dijelaskan melalui hubungan angka-angka. Para filsuf Prasokrates membawa peradaban manusia menuju cara berpikir yang kritis dan rasional. Mereka membuka jalan bagi tradisi filsafat barat dan memengaruhi pemikiran Socrates, Plato, Aristoteles, hingga zaman modern. Apa yang mereka lakukan adalah melampaui mitologi. Mereka mulai menolak penjelasan supernatural dan mencari jawaban yang bisa diuji melalui logika dan observasi. Perubahan ini menjadi fondasi bagi ilmu pengetahuan dan filsafat yang kita kenal saat ini. Dengan memahami sejarah awal filsafat ini, kita bisa melihat bagaimana manusia terus berkembang dalam mencari kebenaran dan memahami realitas. Dari mitologi menuju filsafat, dan dari dogma menuju logika, perjalanan ini adalah cermin dari keinginan manusia untuk berpikir, bertanya, dan memahami dunia di sekitar mereka. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Sejak zaman Yunani kuno, filsafat tidak hanya menjadi alat untuk merenungkan kehidupan, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami berbagai fenomena di alam semesta. Para filsuf besar seperti Thales, Socrates, Plato, dan Aristoteles mencari kebenaran melalui perenungan, dialog, dan logika. Pada masa itu, tidak ada pembagian spesifik seperti sains, seni, atau humaniora. Semuanya berada di bawah naungan filsafat. Misalnya, Aristoteles,
seorang filsuf besar, juga mempelajari biologi, fisika, dan logika. Ia mencoba memahami dunia ini secara holistik, dengan menggabungkan pemikiran abstrak dan pengamatan nyata. Dari sini, kita bisa melihat bahwa filsafat adalah landasan awal bagi lahirnya berbagai disiplin ilmu. Namun, seiring berjalannya waktu, manusia mulai mempelajari dunia dengan cara yang lebih terfokus. Ilmu pengetahuan pun mulai berdiri sendiri. Pada abad ke-17, kita menyaksikan lahirnya metode ilmiah. Tokoh seperti Galileo Galilei dan Isaac Newton membawa paradigma baru dengan menekankan pengamatan, eksperimen, dan pembuktian empiris. Ilmu pengetahuan akhirnya terpisah dari filsafat, tetapi tetap membawa benih dari metode berpikir logis dan sistematis yang diwariskan oleh filsafat. Proses ini terus berlangsung. Berbagai disiplin ilmu seperti fisika, biologi, kimia, psikologi, hingga sosiologi berkembang dari pertanyaan-pertanyaan filsafat. Misalnya, apa itu kehidupan, yang kemudian melahirkan biologi? Apa itu materi, yang kemudian melahirkan fisika dan kimia? Bagaimana manusia berpikir, yang kemudian melahirkan psikologi? Bagaimana manusia hidup bersama, yang kemudian melahirkan sosiologi dan ilmu politik? Namun, meskipun ilmu pengetahuan telah berdiri sendiri, filsafat tetap menjadi akar dan panduan moral. Filsafat membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti: untuk apa ilmu pengetahuan digunakan? Bagaimana ilmu dapat digunakan tanpa merugikan manusia dan lingkungan? Sebagai contoh, dalam perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, filsafat tetap relevan untuk menimbang nilai-nilai etis dan dampaknya terhadap manusia. Ilmu pengetahuan memang berkembang pesat dan seringkali terlihat terpisah dari filsafat. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa filsafat adalah fondasi dari ilmu pengetahuan. Dari filsafat, kita belajar untuk bertanya, merenung, dan memahami secara mendalam. Setelah kita mempelajari tentang sejarah awal perkembangan filsafat, kali ini kita akan mengenal tentang filsafat klasik, sebuah periode penting dalam sejarah pemikiran manusia, yang meletakkan dasar banyak konsep, yang masih relevan hingga sekarang. Filsafat klasik berfokus pada pemahaman hakikat kehidupan, alam semesta, kebenaran, dan moralitas melalui logika, observasi, dan refleksi. Tiga tokoh utama yang menjadi pilar penting dalam era ini adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates dikenal sebagai bapak filsafat karena metode dialektisnya, yaitu cara berdialog dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk menggali kebenaran. Baginya, introspeksi sangat penting, dikenal dengan ungkapan kenali dirimu sendiri. Socrates juga percaya bahwa kebajikan adalah pengetahuan, jika kita tahu apa yang baik, kita akan melakukannya. Namun, kritiknya terhadap kepercayaan masyarakat membuatnya dihukum mati. Plato, murid Socrates, mengembangkan ide-ide gurunya menjadi lebih sistematis. Ia terkenal dengan teori ide, yang menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam bukunya The Republic, Plato mengkritik demokrasi dan mendukung filosof raja sebagai pemimpin ideal. Baginya, pendidikan berfungsi untuk membimbing jiwa manusia menuju kebajikan. Aristoteles, murid Plato, mengambil pendekatan yang lebih empiris. Ia memperkenalkan logika formal, termasuk silogisme, yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Berbeda dengan Plato, ia percaya bahwa pengetahuan didapatkan melalui observasi dunia nyata. Aristoteles juga menekankan bahwa kebahagiaan atau eudaimonia dicapai melalui keseimbangan dan kebajikan. Dalam politik, ia melihat manusia sebagai makhluk sosial yang hanya dapat hidup baik dalam komunitas yang adil. Ketiga filsuf ini mengajarkan kita untuk berpikir kritis, bertanya, dan menjalani hidup dengan nilai-nilai kebaikan. Filsafat klasik bukan sejarah, tetapi panduan bagi kita untuk menghadapi tantangan kehidupan modern. Mengenal filsafat Islam. Filsafat Islam adalah sebuah cabang ilmu yang memadukan antara pemikiran rasional, akal, dengan ajaran wahyu Islam. Ia berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang eksistensi manusia, alam semesta, dan hubungan antara makhluk dengan Sang Pencipta. Dalam filsafat Islam, para pemikir Muslim mencoba mencari hikmah dan kebijaksanaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga tidak hanya mengandalkan akal semata, tetapi juga bimbingan wahyu dari Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam memiliki karakteristik yang unik dibandingkan filsafat lainnya, karena berusaha menjembatani antara ilmu pengetahuan dan agama, antara tradisi filsafat klasik seperti Yunani dengan nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hakikat segala sesuatu dan peran manusia di dalamnya. Faktor munculnya filsafat Islam. Munculnya filsafat Islam tidak terlepas dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal,
Salah satu faktor munculnya filsafat Islam diantaranya yang pertama adalah kebutuhan untuk memahami wahyu. Para ulama dan pemikir muslim di masa awal Islam merasa perlu untuk menafsirkan Al-Quran dan hadis secara mendalam. Mereka ingin menjelaskan hubungan antara akal dan wahyu dalam memahami agama dan dunia. Kemudian yang kedua adalah pengaruh peradaban lain. Setelah Islam meluas ke Persia, Mesir, dan wilayah Bizantium, umat Islam berinteraksi dengan tradisi intelektual dari Yunani, Romawi, dan India. Penerjemahan karya-karya filsafat Yunani seperti Plato dan Aristoteles ke dalam bahasa Arab menjadi landasan awal munculnya filsafat Islam. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu. Dalam upaya ini, umat Islam mengembangkan filsafat sebagai alat untuk menjawab pertanyaan ilmiah dan teologis yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan dogma agama. Dan yang keempat adalah tantangan dari pemikiran lain. Filsafat Islam juga lahir sebagai respons terhadap pemikiran-pemikiran lain, seperti filsafat Yunani, Zoroastrianisme, dan Kristen, yang berkembang di sekitar wilayah dunia Islam. Objek filsafat Islam. Objek filsafat Islam sangat luas, mencakup berbagai aspek kehidupan dan alam semesta. Beberapa di antaranya adalah teologi, ilmu ketuhanan. Filsafat Islam mempelajari konsep ketuhanan, sifat-sifat Tuhan, dan hubungan antara Tuhan dengan makhluk ciptaannya. Kosmologi, alam semesta. Bagaimana alam semesta diciptakan, dari apa asal-muasalnya, dan bagaimana ia berfungsi menurut hukum-hukum Tuhan. Epistemologi, ilmu pengetahuan. Bagaimana manusia mengetahui sesuatu? Apakah sumber kebenaran berasal dari akal, wahyu, atau pengalaman? Etika dan moralitas. Filsafat Islam membahas bagaimana manusia harus hidup, tujuan hidup, dan bagaimana mencapai kebahagiaan sejati. Politik dan masyarakat. Bagaimana sistem pemerintahan yang ideal menurut Islam? Apa hubungan antara agama dan politik? Pemikiran filosof Muslim tentang penciptaan alam. Penciptaan alam merupakan salah satu tema utama dalam filsafat Islam. Beberapa pandangan filosof Muslim tentang hal ini adalah Al-Farabi. Al-Farabi menggambarkan penciptaan alam sebagai proses emanasi, yaitu pancaran dari Tuhan sebagai sebab utama. Alam semesta terbentuk secara bertahap melalui akal-akal yang lebih rendah hingga mencapai dunia materi. Ibn Sina. Ibn Sina juga menggunakan teori emanasi. Menurutnya, Tuhan adalah wujud yang wajib ada, wajibul wujud, dan segala sesuatu yang ada di alam semesta berasal darinya. Alam semesta tidak diciptakan dari ketiadaan, tetapi merupakan manifestasi dari keberadaan Tuhan yang abadi. Al-Ghazali. Al-Ghazali mengkritik konsep emanasi dan lebih menekankan bahwa alam semesta diciptakan dari ketiadaan melalui kehendak Tuhan. Bagi Al-Ghazali, Tuhan menciptakan alam semesta secara langsung, dan segala peristiwa di dalamnya terjadi atas kehendaknya. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd mendukung gagasan bahwa penciptaan alam berjalan sesuai hukum-hukum yang tetap, sunnatullah. Tuhan menciptakan alam semesta dengan keteraturan yang dapat dipahami oleh akal manusia. Ikhwan al-Safa. Kelompok ini memandang penciptaan alam sebagai perwujudan kesempurnaan Tuhan. Mereka menjelaskan bahwa setiap elemen di alam semesta memiliki fungsi tertentu dalam mencapai harmoni yang dirancang oleh Tuhan. Filsafat Islam tidak hanya menjadi sarana berpikir logis, tetapi juga berfungsi untuk memperkokoh iman kepada Allah. Dengan memadukan rasionalitas dan wahyu, filsafat Islam mengajarkan kita untuk memahami hidup secara lebih mendalam dan terus mengeksplorasi ilmu pengetahuan tanpa meninggalkan nilai-nilai spiritual. Mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang filsafat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.